Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di awal majelis ini selalu memulai majelis dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan amal tersebut diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian sebagai pengingat, terutama untuk diri saya pribadi yang menyampaikan, kemudian pengingat ini bisa disampaikan kepada keluarga, kerabat, anak, istri, dan orang-orang yang ada di sekitar kita tentang sebuah amal ibadah yang sangat dianjurkan dikerjakan di bulan ini. Sekarang kita berada di bulan Muharram, bulan pertama dalam Islam, ya, bulan Muharram. Kalau dalam Masehi Januari, kalau dalam Islam Muharram. Dan sepantasnya kita hafal bulan ini juga. 12 bulan kita hafal bulan apa saja. Di bulan Muharram amal soleh apa yang Allah anjurkan di situ. Di bulan yang lainnya setelah Muharram, kemudian bulan-bulan yang lainnya kira-kira amal soleh apa yang Allah anjurkan di situ, maka dipetakan di situ. Kalau tidak mau dipetakan, ada sebuah kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Di situ membahas tentang apa saja pekerjaan kita di bulan-bulan dalam Islam tersebut. Ya, tentunya bulan yang ada keutamaannya. Contohnya adalah bulan Muharram. Disebutkan di situ bulan Muharram kira-kira apa yang dikerjakan. Maka pengingat ini, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da ramadhana Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah puasa wajib puasa di situ. Tapi di bawah wajib itu ada yang lebih afdal, ada yang afdal. Habis wajib baru ada yang afdal di situ, yang sangat diutamakan, sangat dianjurkan, ya, derajatnya mendekati wajib. Puasa apa? Puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Sekarang kita berada di bulan Muharram, ya. Kemudian para ulama mengatakan semua bulan Muharram itu diutamakan untuk beramal soleh di bulan Muharram, ya. Bulan Muharram adalah salah satu, ya, bulan haram. Kemudian mengerucut lagi, ya, puasa yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram tersebut ada dua puasa. Yang pertama puasa tanggal 9 Muharram. Puasa apa namanya? Puasa Tasu'a. Kemudian tanggal 10 namanya puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Tasu'a artinya 9. Asyura artinya, ya, ke-10. Puasa di tanggal ke-9 dan di tanggal ke-10. Sekarang tanggal berapa Muharram? 8. Besok 9 Sabtu. Ahad 10. Berarti tanggal 9 itu puasa Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a itu dianjurkan, disunahkan. Walaupun Nabi sendiri belum pernah kerjakan.
Apa kata beliau? Idza kana al-amu al-muqbil, jika seandainya tahun depan, kata beliau, insyaallah, kalau kita masih ada, artinya beliau mengatakan kalau saya masih ada bulan depan atau kita masih ada tahun depan, idza kana al-amul al-muqbil insyaallah fanasumu tasu'a, maka kita akan puasa tasu'a. Tapi kenyataannya ya beliau berkeinginan untuk puasa tasu'a, tapi kenyataannya beliau wafat sebelum tahun depan, ya, tahun depan yang dimaksud beliau tersebut. Ya, di sini juga termasuk menjelaskan bahwasanya Nabi tidak tahu, ya, umur beliau pun sendiri beliau tidak tahu, ya. Kemudian walaupun Nabi tidak pernah kerjakan, tapi dianjurkan bagi kita karena ada, ya, indikasi dari beliau untuk mengerjakan puasa Tasu'ah tanggal 9. Apa faidahnya puasa Tasu'ah? Faidah dari puasa Tasu'ah yaitu adalah membedakan antara puasanya orang muslim dengan puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi tanggal 10 puasa juga mereka, puasa Asyura. Hari yang besar bagi mereka, ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, memenangkan Nabi Musa terhadap Firaun, ya. Maka mereka merayakan hari tersebut, ya, tanggal 10 Muharram, maka mereka puasa juga. Karena mereka puasa tanggal 10, sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi perkara orang kafir di dalam perkara agama, maka Nabi anjurkan untuk puasa tanggal 9, tanggal 10. Kalau nggak bisa tanggal 9, minimal tanggal 10. Pahalanya besar sekali pahalanya. Apa keutamaan tanggal 10, puasa tanggal 10? Kata Nabi SAW, beliau ditanya tentang puasa tanggal 10 Muharram, ya, hari Ahad nanti. Beliau mengatakan yukaffiru as-sanata al-madiyah. Puasa tanggal 10 bulan Muharram itu menghapuskan dosa yang telah lampau. Dosa yang telah lampau. Beda kalau puasa Arafah. Puasa Arafah yang telah lampau dan yang akan datang. Itu puasa Arafah. Tapi kalau puasa 10 Muharram, puasa Asyura namanya, dia menghapuskan dosa yang telah lampau. Dosa apa yang dihapus? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Walaupun di situ ada harapan agar Allah menghapuskan juga dosa-dosa besar. Beliau mengatakan dosa kecil, sedangkan dosa besar dengan taubat. Berbeda dengan perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan yang dihapus adalah dosa kecil dan dosa besar. Ya. Jadi ini keutamaan puasa Tasu'a tanggal 9 besok hari Sabtu dan tanggal 10 Asyura, ya, besok hari lusa hari Ahad. Kalau bisa dikerjakan, ya. Karena puasa adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dikerjakan di bulan Muharram. Jadi pahalanya berlipat-lipat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang kita kerjakan dengan ikhlas ini menumbuhkan, ya, rahmat kasih sayangnya sehingga dia berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan fikih kita, fikih matan Ghayah wa Takrib atau matan Abu Suja. Kemarin sudah kita bahas tentang fardu, ya, rukun-rukun wudu, ya, surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian sunnah-sunnahnya yang dianjurkan dikerjakan ketika berwudu. Sekarang kita bahas tentang pembatalnya, pembatal wudu. Kalau kitabnya ada kemarin, ya, sebenarnya bukan pembatal wudu. Pembahasan kita saat ini adalah istinja, tapi langsung saja ke pembatal wudu biar lebih mudah. Beliau mengatakan, ya, faslun fi nawaqidil wudu. Pembahasan kali ini yaitu adalah pembatal wudu. Kita satukan dulu, ya, pikiran kita bahwasanya kita sekarang belajar matan, ya, matan dalam mazhab Syafi'i. Artinya kalau misalkan ada perbedaan di situ,
ya Syafi'i punya dalil sendiri. Kalau yang lain juga punya dalil sendiri. Kita bahas tentang dalam koridor madhab Syafi'i. Faslun fi nawaqidil wudu. Walladzi yanqudul wudu sittatu asya'a. Kata beliau, yang membatalkan wudu itu ada sittah. Pembatalnya ada sittah. Di situ saya tulis 5. Nah, nanti saya tambahkan. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Yang pertama, ma kharaja min ahadi ma kharaja minas sabilain. Segala yang keluar dari 2 jalan kecuali air mani. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatin mutamakkin. Yang kedua tidak disebutkan di situ, tidur tidak dalam keadaan mutamakkin. Mutamakkin itu bagaimana? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, zawalul akli bisukrin au maradin. Hilang akal karena tidur. Hilang akal karena tidur kecuali tidur yang memakin. Itu nomor 2. Nomor 3 yaitu adalah hilang akal karena mabuk ataupun karena sakit. Yang keempat, walam surrajuli al mar'ata al ajnabiyyata min ghairi ha'il. Yang keempat, memegang nomor 4, memegang atau menyentuh perempuan asing, ya, bukan mahram maksudnya, min ghairi ha'il, tanpa ada pembatas. Nomor 6, wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaf. Yang keempat di situ, memegang kemaluan manusia atau lubang dubur tanpa penghalang dan dengan batin kaf. Batin kaf itu telapak tangan. Kemudian wa massu khilqati duburihi 'alal jadid. Baik, saya jelaskan satu persatu. Pembatal wudu yang disebutkan beliau di sini ada 6. Yang pertama yaitu adalah ma kharaja min ahadi sabilain. Ma kharaja min sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, ya, apapun itu, maka itu dapat membatalkan wudu kecuali mani. Kecuali air mani tidak membatalkan wudu. Dan di dalam matan ini tidak disebutkan air mani, ya, tapi ada di dalam kitab yang lain. Air mani di dalam mazhab Syafi'i ketika keluar tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi junub. Ma kharaja min sabilain, yang keluar dari 2 jalan. Yang pertama kubul, ya, kemaluan, zakar, ya, baik itu air kencing, kemudian darah, kemudian batu ginjal yang keluar misalkan, ya, maka ini dapat membatalkan wudu. Madhi ataupun wadi itu juga dapat membatalkan wudu. Segala sesuatu yang keluar dari zakar, ya, dari kemaluan seorang laki-laki ataupun kemaluan seorang perempuan, apapun itu, maka itu dapat membatalkan wudu. Kalau perempuan misalkan rutubah, ya, cairan-cairan apa saja yang keluar dari kemaluan tersebut, maka hal itu membatalkan wudu. Dapat membatalkan wudu, ya. Ada pernah orang bertanya kepada saya, gimana kalau misalkan perempuan kentut tapi lewat kemaluannya, batal nggak wudunya? Perempuan, ya, keluar kentut tapi lewat kemaluannya, batal wudunya. Baik itu angin, ya, ataupun cairan yang lainnya, ya, maka itu membatalkan wudu. Laki-laki sama, darah misalkan yang keluar ataupun batu ginjal, ya, kencing batu, ya, keluarnya batu situ, maka itu juga membatalkan wudu. Segala sesuatu yang keluar dari zakar itu membatalkan wudu kecuali air mani, karena air mani mewajibkan seseorang untuk mandi. Ma kharaja min sabilain, itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua, lubang dubur, ya, lubang dubur.
Ya, lubang dubur misalkan yang keluar kotoran jelas batal wudunya. Ya, keluar kotoran itu hadas kecil bukan hadas besar. Keluar kotoran batal wudunya. Keluar cacing batal wudunya. Ya, keluar apapun di situ batal wudunya. Bahkan kalau misalkan dia kena penyakit apa namanya yang keluar usus itu, ambien, ya, keluar ambiennya batal wudunya. Ambiennya keluar maka batal wudunya. Atau misalkan contoh seperti ini. Ini ingat, ma kharaja, yang keluar bukan yang masuk. Kalau misalkan dia ada pulpen atau ranting dimasukkan sama dia lewat lubang duburnya, batal nggak wudunya? Nggak batal, karena dia masuk bukan keluar. Ketika dimasukkan nggak batal, tapi ketika dikeluarkan lagi ditarik maka batal wudunya. Ya, ma kharaja min sabilain, semuanya membatalkan wudu kecuali air mani, kecuali air mani. Maka tidak ada lagi pertanyaan misalkan kalau cairan ini yang keluar, cairan ini yang keluar, batal wudunya. Kecuali apa? Kecuali air mani, darah yang keluar, nanah yang keluar, cacing yang keluar misalkan, batal wudunya. Batal wudunya di dalam mazhab Syafi'i. Segala yang keluar dari dua jalan kecuali air mani. Dua jalan itu adalah ya zakar, kemaluan laki-laki ataupun perempuan, kemudian lubang dubur, ya, lubang pantat misalkan. Mohon maaf ya, bahasa fikih ya gimana ya kalau nggak dijelaskan seperti itu. Ma kharaja min sabilain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatin al mutamakkin. Tidur itu membatalkan wudu. Tidur yang seperti apa saja itu membatalkan wudu. Tidur baring, tidur berdiri batal wudunya, kecuali tidur dalam keadaan duduk. Tidur dalam keadaan duduk. Al mutamakkin, maksudnya apa al mutamakkin itu? Ya, ketika tidur duduk maka pantatnya langsung menyentuh lantai, tidak ada celah di situ. Maka tidur yang seperti ini di dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudunya. Adapun mazhab yang lain mengatakan ya kalau tidur nyenyak sampai bermimpi, ya hilang sudah hilang akalnya, maka itu batal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidur duduk, ya pantatnya bersentuhan langsung rapat dengan lantai, baik di atas lantai ataupun di atas kursi, maka tidak batal wudunya. Kalau berdiri tidurnya batal, ya berdiri batal. Ya, ini salah satu perbedaan tersendiri dalam mazhab Syafi'i. Kalau bahasa Arabnya mufrodat. Mufrodat itu yang lain nggak ada pendapat kayak gini kecuali Syafi'i saja. Ya, ini termasuk mufrodat. Bahkan masalah menyentuh istri juga membatalkan wudu. Ini termasuk mufrodat mazhab Syafi'i. Perbedaan tersendiri mazhab Syafi'i. Wan naum, ya tidur. Berarti kalau ngantuk batal nggak wudunya? Tidur sama ngantuk beda. Kalau tidur, ya, kalau tidur sudah hilang kesadarannya, full hilang kesadarannya. Kalau ngantuk dia masih sadar, orang bicara dia masih dengar walaupun nggak paham, ya. Sudah nggak bicara, kemudian dia ngantuk, ya, maka tidak batal wudunya. Yang membatalkan adalah tidur, ya. Kalau misalkan ada seseorang, ya, dengarkan khutbah Jumat, dengarkan khotib, ngantuk, batal nggak wudunya? Batal nggak wudunya? Dengerin khotib khutbah ngantuk, batal nggak wudunya? Nggak batal. Kalau dia tidur, batal nggak wudunya? Batal nggak wudunya kalau dia tidur? Nggak batal juga. Kalau dia dalam keadaan duduk, ya. Dalam keadaan duduk tidak batal. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, ulama yang lain mengatakan kalau kamu tidur hilang sudah kesadaranmu, maka man nama falyatawaddo, barang siapa tidur maka hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Bukan ngantuk. Kalau ngantuk itu tadi kita sebutkan dia masih sadar, tapi
dengar pembicaraan orang itu nggak paham, ya, nggak paham. Wa naumu ala ghairi hayatin mutamakkin. Sampai sini dapat dipahami? Ngantuk tidak batal wudunya. Kemudian tidur dalam keadaan duduk, pantatnya rapat dengan tempat duduknya di lantai ataupun di kursi, maka tidak batal wudunya. Ini termasuk perbedaan tersendiri mazhab Syafi'i. Kalau yang lain mengatakan batal, namanya tidur ya batal gitu. Hilang akalnya sudah. Itu yang kedua. Hilang akal karena tidur, kecuali tidur yang mumakkin. Mumakkin itu pantatnya langsung bersentuhan dengan lantai ataupun tempat duduknya, rapat, ya. Kemudian yang ketiga, wa zawalul akli bisukrin au maradin. Enggak ada di sini. Yang ketiga, zawalul akli, hilang akal baik karena mabuk ataupun karena sakit. Saking sakitnya dia, ya, sampai hilang akalnya. Sakit, hilang akal akhirnya. Ya, sakitnya luar biasa. Akhirnya akalnya hilang. Maka ini membatalkan wudu. Kemudian mabuk, ya, hilang akal. Hilang akalnya karena mabuk, maka batal juga wudunya. Kemudian apa lagi? Pingsan, hilang akalnya, ya, batal juga wudunya. Zawalul akli bisukrin au maradin, hilang akal karena mabuk ataupun karena sakit, maka ini membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, walam surrajuli al mar'ata al ajnabiyata min ghairi ha'il, memegang kemaluan, bukan itu, 1, 2, 3. Walam sul mar'ata al ajnabiyata min ghairi ha'il. Yang keempat yaitu adalah menyentuh wanita asing tanpa ada penghalang, maka itu membatalkan wudu. Wanita asing maksudnya adalah yang bukan mahram dia. Kalau mahram kita tahu, mahram dari segi nasab, contohnya siapa? Ibu, saudari, itu dari segi nasab, maka dia mahram, ya. Menyentuh dia walaupun dengan syahwat maka tidak batal wudunya. Kemudian yang kedua, mahram dari segi persusuan, ibu persusuan, ya, saudari persusuan, maka menyentuh dia tidak batal wudunya. Yang ketiga, mahram dari segi pernikahan. Siapa mahram dari segi pernikahan? Mertua perempuan, ya. Kalau perempuan, mertua laki-laki, menyentuh dia tidak membatalkan wudu. Maka mahram, ya, ada 3 jenis tadi disebutkan. Menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Contohnya istri, itu mahram bukan? Istri itu bukan mahram, ya. Istri bukan mahram. Maka dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri itu dapat membatalkan wudu. Menyentuh istri, ya, menyentuh istri dengan tangan, telapak tangan, maka dapat membatalkan wudu. Kalau pakai penghalang nggak batal wudunya. Kalau menyentuh kukunya nggak batal wudunya. Kalau menyentuh giginya nggak batal wudunya. Yang membatalkan apa? Ketika menyentuh kulit, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita, lamasa artinya menyentuh, ya, maka hendaknya kalian berwudu. Menyentuh wanita, istri, ya, istri bukan mahram, maka membatalkan wudu. Istri bukan mahram. Mahram artinya adalah orang yang haram dinikahi, ya. Istri mahram adalah orang yang haram dinikahi. Adapun, ya, kita tahu ketika akad nikah, ya, pengertian nikah itu akad yang menghalalkan jima. Artinya apa? Halal, tidak menjadi mahram, menghalalkan saja, menghalalkan berduaan, menghalalkan jima, tapi tidak menjadikan dia sebagai seorang mahram. Walam sur rajuli al mar'ata al ajnabiyata min ghairi ha'il. Kemudian yang kelima,
Wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaf. Wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaf. Itu memegang kemaluan manusia atau lubang dubur dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Artinya kalau bukan pakai telapak tangan, atasnya tidak batal. Ya, tidak batal. Yang membatalkan dengan telapak tangan. Wa massu farjil adami. Berarti kalau dia selain manusia, batalkan wudu tidak? Tidak batalkan wudu. Memegang kemaluan manusia, artinya kalau dia memegang kemaluan hewan, maka tidak batal wudunya. Kemudian atau lubang dubur, ya, lubang dubur dengan telapak tangan, maka hal tersebut membatalkan wudu. Kemarin ada yang tanya, bukankah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innama huwa bid'atun minka, bukankah zakar kemaluan itu merupakan bagian dari tubuhmu, bagian dari tubuhmu, sama. Dia daging, sama kayak telinga, sama kayak hidung, sama kayak pipi, sama kayak tangan. Bukankah dia sama seperti itu? Innama huwa bid'atun minka. Tapi hadis ini kata para ulama, ya, hadisnya dihapus dengan hadis yang lain. Man massa dzakarahu falyatawadda. Ada ilmu namanya nasikh mansukh, itu menghapuskan sebuah syariat dengan syariat yang baru. Awalnya hadis itu mengatakan barang siapa yang memegang kemaluannya hendaknya, awalnya hadis itu mengatakan memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Datang hadis yang baru menghapus hukum yang lama, ya, barang siapa yang memegang kemaluannya hendaknya dia berwudu. Dan ini adalah pendapat Syafi'i dan pendapat Hambali. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak membatalkan wudu. Imam Malik mengatakan kecuali kalau megangnya dengan syahwat baru membatalkan wudu. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan mutlak batal wudunya. Penjelasannya apa? Bukankah ada hadis yang mengatakan innama huwa bid'atun minka, sama kayak bagian tubuh yang lain. Hadis tersebut, ya, dihapus dengan hadis yang baru. Man massa dzakarahu falyatawadda. Man massa dzakarahu falyatawadda. Wa massu farjil adami bi batinil kaf. Artinya kalau misalkan di Syafi'i ya harus pakai telapak tangan baru batal wudunya. Tapi kalau Hambali mengatakan mau pakai telapak tangan, mau pakai, ya, kulit atas bagian tangan ini tetap batal wudunya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Kemudian wa masu halqati duburihi alal jadid, dan memegang lubang duburnya, lubang pantatnya juga membatalkan wudu dengan telapak tangannya. Baik, ini adalah pembatal wudu. Berarti kalau misalkan ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ya, punya anak, dia nyebokin anaknya, ya, otomatis tangannya bersentuhan dengan lubang duburnya ataupun zakarnya, kemaluannya, maka batal nggak wudunya? Batal wudunya, ya, batal wudunya. Kalau nyentuh kotoran najis, batal nggak wudu? Ada nggak di sini disebutkan pembatal wudu menyentuh najis? Misalkan ada kotoran, ya, kotoran anak ataupun kencing anak kena kulit kita, batal nggak wudunya? Ada nggak disebutkan di sini tadi? Nggak ada. Berarti nggak batal wudunya. Yang batal ketika menyentuh lubang duburnya ataupun kemaluannya, itu baru batal wudunya. Jadi semua di sini adalah kaidah. Semuanya adalah kaidah. Selain itu maka tidak membatalkan wudu. Kemudian ditambahkan lagi di antara pembatal wudu tapi tidak muktamad. Artinya apa? Tidak menjadi pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, yaitu adalah memakan daging onta. Memakan daging onta, di antara para ulama mengatakan maka batal wudunya. Baik, ini adalah pembatal wudu. Kalau misalkan ada pertanyaan dari 6 pembatal ini, maka silahkan ditanyakan. Ataupun ada penjelasan yang tidak jelas, maka saya akan ulangi lagi penjelasannya. Segala aktivitas ibadah tidak bisa dilakukan
Iya. Tidak bisa dilakukan. Jadi tidak bisa. Tidak bisa masuk masjid. Orang yang junub nggak boleh masuk masjid. Pegang mushaf nggak boleh. Bawanya, kalau bawanya tidak boleh. Walaupun ada penjelasan lagi di situ. Bawa mushaf masuk masjid, sholat apalagi, ya tidak boleh. Kenapa? Ketika dia keluar mani, maka dia ketika ingin melakukan sebuah ibadah harus bagi dia untuk mandi dulu. Kalau dia mandi, wajib nggak wudu? Nggak wajib wudu. Ya, mandi ada dua macam, mandi secara sempurna dan mandi secara cukup. Cukup itu bagaimana? Niat mandi junub, kemudian nyemplung ke air sumur misalkan ataupun ke sungai, cukup. Ya, tapi kalau misalkan yang sempurna harus wudu dulu. Jadi orang yang junub, apa tadi? Air mani itu tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Dan haram bagi dia untuk memegang mushaf, sholat, masuk masjid, membaca mushaf, membaca Al-Quran, haram bagi dia. Ada lagi pertanyaan? Ini jelas pembatal wudu. Ada yang ingin ditanyakan misalkan, ataupun ada pendapat yang kok gak masuk gitu. Tapi ini kenyataan dalam mazhab Syafi'i seperti ini. As-sanah al-madiyah. As-sanah al-madiyah, 1 tahun yang telah lampau. As-sanah 1 tahun yang telah lampau, bukan sanawat, bukan tahun-tahun yang telah lampau. Jadi pakai kata mufrad, bukan jamak. Mufrad itu apa? 1 tahun yang telah lampau, bukan 1 tahun, bukan tahun-tahun yang telah lampau. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan masalah pembatal ataupun sunnah-sunnahnya ataupun fardunya? Baik, saya ulangi ya. Pembatal wudu tadi biar lebih masuk lagi. Yang pertama yaitu adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan ini maksudnya apa? Zakar, ya, kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan, kemudian lubang dubur, lubang keluar kotoran. Segala sesuatu yang keluar dari situ membatalkan wudu kecuali air mani, baik yang keluar darah, nanah, cacing misalkan, batu ginjal, ya, air kencing batu yang keluar di situ, maka itu membatalkan wudu kecuali adalah air mani. Mazi, wadi membatalkan wudu juga. Kemudian yang kedua, hilang akal, ya. Yang kedua adalah tidur. Tidur itu membatalkan wudu kecuali ngantuk. Ya, ngantuk dan tidur yang pantatnya langsung nempel ke lantai ataupun nempel ke kursinya, maka itu tidur yang tidak membatalkan wudu. Jadi ketika jamaah tidur, sedang sholat Jumat, sedang khutbah Jumat tidur, dan dia dalam keadaan pantatnya menyentuh langsung, ya, rapat dengan lantai, maka tidak membatalkan wudu menurut madhab Syafi'i. Walaupun madhab yang lain mengatakan batal wudunya kalau sudah tidur. Dalilnya apa? Man nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Adapun dalil dari, ya, kecuali tidur yang memakin, tidur yang bersentuhan langsung dengan lantai tidak membatalkan wudu, itu ketika para sahabat sedang bersafar di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan. Penjelasannya panjang. Baik, kemudian yang ketiga, wazawalul akli bisukrin aw marad, hilang akal karena mabuk, ya, bukan mabuk perjalanan tapi mabuk, ya, mabuk minum khamar, mabuk minum, ya, minuman keras, ataupun karena sakit sampai hilang akalnya, maka batal wudunya. Kemudian yang keempat, menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, menyentuh wanita yang bukan mahram. Saya jelaskan di sini, kalau misalkan menyentuh anak kecil dan dia bukan mahram kita,
anak kecil tersebut belum paham yang namanya hawa nafsu, ya, nggak paham, masih lugu, maka itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau dia sudah balik, maka dia membatalkan wudu. Kemudian menyentuh wanita yang sudah tua, ya, yang sudah ya misalkan 80 tahun, ya, saya kan nyentuh dia nggak mungkin ada syahwat gitu, nggak mungkin gitu, nggak mungkin langsung udah tua gitu, masa bersyahwat nyentuh yang muda, nyentuh yang tua bersyahwat. Akhirnya salaman sama dia, akhirnya bonceng, misalkan dibonceng dibawa ke pasar segala macam, niatnya baik, menyentuh tangannya dia sama menyentuh tangan yang bukan mahram, ya, dan menyentuh dia itu membatalkan wudu. Kenapa? Apa bedanya? Kan sama-sama anak kecil nggak bersyahwat, yang sudah tua, ya, kan nggak bersyahwat lagi tuh, nggak ada gairah lagi. Bedanya apa? Kalau anak kecil dia belum balik, belum pernah yang namanya tahu syahwat, belum. Tapi kalau yang nenek-nenek sudah tua, sudah tahu, sudah pernah tahu, ya, sudah pernah tahu yang namanya syahwat. Seperti itu. Jadi menyentuh anak kecil yang belum balik, bukan patokannya, bukan balik sebenarnya. Tahu yang namanya, ya, syahwat, hawa nafsu, tahu. Kalau sudah tahu batal, ya, sudah tahu batal wudunya. Kalau belum tahu tidak batal wudunya. Wa al-mar'ah al-ajnabiyah, ya, termasuk istri. Menyentuh istri juga membatalkan wudu min ghairi hail, tanpa ada penghalang. Bukankah Rasulullah SAW pernah mencium istrinya Aisyah sebelum beliau berangkat ke masjid, dan beliau juga pernah sholat dalam keadaan sholat dan menyingkirkan kaki Aisyah karena saking sempitnya rumah beliau, buat sholat, buat sujud nggak bisa, akhirnya disingkirkan kaki Aisyah, ditarik sama Aisyah. Bukankah itu menyentuh istri? Dan Nabi tidak berwudu setelah itu. Maka Syafi'iyah mengatakan ini banyak sekali penjelasannya, dan di antara penjelasan tersebut itu adalah di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu punya kekhususan yang tidak sama dengan kita. Di antaranya adalah kurban hukumnya wajib bagi beliau, ya, hukumnya wajib bagi beliau. Dan di antaranya adalah tidurnya para nabi tidak membatalkan wudu. Mereka tidur jasadnya tapi hatinya tidak tidur. Itu penjelasan Syafi'i, ya, kenapa ketika Nabi menyentuh istrinya, mencium istrinya tidak membatalkan wudu. Jadi Syafi'i mengatakan pendapat seperti ini tidak berdasarkan satu dalil. Banyak sekali dalilnya, ya, banyak sekali dalilnya. Kita seakan-akan mengatakan, oh, ini kan dalilnya, ada dalil yang lebih kuat, ada dalil seperti ini, ya, baca lagi bukunya, ya, baca lagi buku-buku Syafi'iyah, baca lagi buku-buku para ulama, maka Anda akan semakin pusing di situ, ya, semakin pusing mana yang benar gitu. Saking kuatnya dalil-dalil mereka. Ya, wajar 4 mazhab khilaf, ya, dalam masalah fikih itu wajar khilaf, tapi kalau dalam masalah akidah jangan khilaf di situ. Kalau khilaf dalam masalah akidah bukan lagi namanya seorang muslim, ya. Kalau fikih memang tempatnya untuk khilaf. Ya, hadis mengatakan man ijtahada fa asaba falahu ajran. Barang siapa yang berijtihad dan dia benar terhadap ijtihadnya, maksudnya apa, dalam masalah fikih, maka dia dapat 2 pahala. Kalau salah pun dapat pahala juga. Wa man ijtahada, ya, kemudian salah dalam ijtihadnya, maka dia juga dapat pahala. Kemudian tadi wa masu farjil adami, memegang kemaluan manusia. Artinya kalau memegang kemaluan hewan, ya, memegang, ya, yang punya peternak sapi misalkan, masukkan tangannya ke dalam lubang duburnya hewan tersebut, maka tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya kecuali kalau memegang kemaluan ataupun lubang dubur dia sendiri, orang lain ataupun anaknya, maka batal wudunya. Baik, ini adalah pembatal wudu, dan insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas masalah istinja. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan dipikirkan dulu, habis azan baru ditanyakan. Ada satu pembahasan, tapi ya, pembahasan ini terjadi ketika orang sedang sakit misalkan. Jadi
Dua jalan itu tadi disebutkan, yang pertama adalah kemaluan laki-laki ataupun perempuan, yang kedua adalah dubur, ya. Kalau misalkan yang keluar ini kotoran ataupun air kencingnya keluar bukan dari dua jalan ini, ataupun kencing keluar bukan dari dua jalan. Kalau misalkan ini pembahasan, kalau misalkan kotoran ataupun air kencing tersebut keluar bukan dari dua jalan, ini ada dua pembahasan. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ya orang itu sakit akhirnya lubang pantatnya ataupun air zakarnya tidak bisa mengeluarkan air kencing, bagaimana pembahasannya? Yang pertama itu adalah kalau misalkan jalan utama, dua jalan ini ada, dua jalan ini ada, kemudian dia keluar, dua jalannya ada dan terbuka, dua jalannya ada, lubang duburnya ada, kemudian terbuka, dan lubang zakarnya juga ada dan terbuka, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah, dan keluar dari jalan lain, ya, tidak membatalkan wudu. Misalkan ya kotoran tersebut keluar dari bukan dari dua jalan ini, sedangkan dua jalan ini ada dan terbuka, cuman karena sakit. Contohnya orang misalkan ya yang kencingnya harus lewat pusar, langsung dilubangin di sini atau di sininya, bagian mananya dilubangin dan tidak keluar dari dua jalan tersebut, sedangkan jalan tersebut ada dan terbuka, batal nggak wudunya? Ketika keluar tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena dua lubang tersebut, yang lubangnya yang menjadi pengganti dari dua jalan ini bukan lubang yang dimaksud, ya, bukan lubang yang dimaksud oleh syariat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu adalah kalau misalkan lubangnya tertutup, lubangnya tertutup, pembahasannya juga terbagi menjadi dua. Tertutup, sebelumnya terbuka kemudian tertutup, misalkan jatuh ke adukan semen, ya tertutup lubangnya. Contoh saja, tertutup, sebelumnya ada, kemudian ternyata harus ditutup, dijahit gitu. Sebelumnya ada, kemudian tertutup, maka ketika keluar dari jalan yang lain, batal nggak wudunya? Bagi lagi di atas pusat, di bawah, kalau di atas pusar maka tidak batal wudunya. Kalau di bawah pusar batal wudunya. Jadi ini contoh zakarnya ataupun lubang duburnya tertutup, dan tertutup ini terbagi menjadi dua. Tertutup sebelumnya ada namun dijahit, ataupun tertutup karena yang lainnya, maka terbagi menjadi dua. Kalau lubang pusarnya, kalau misalkan lubang tersebut dibuat di bawah, di atas pusar, dibuat di sini, ya, ini pusar, kemudian dibuat di sini lubangnya, buat ngeluarin kotoran tersebut, air kencing tersebut, batal nggak wudunya? Nggak batal. Tapi kalau di bawah sini dibuatnya, atau di sini, ya, maka batal wudunya. Tapi kalau misalkan tertutup, memang dari awal sudah tidak ada, dari awal,
sudah. Maksudnya apa? Memang dari lahir nggak ada lubang duburnya, nggak ada lubang zakarnya, maka batal nggak wudunya. Kalau misalkan dibuat di jalan yang lain, ya nggak ada lubang duburnya, kemudian dibuat di atas pusar, batal nggak? Batal. Di bawah pusar, batal. Ini berlaku hukumnya ketika orang tersebut sakit, ya, ataupun dia tidak punya lubang, akhir dibuatkan lubang sendiri khusus. Walaupun jarang terjadi, tapi ada yang seperti ini. Dalam fikih itu hal-hal yang tidak mungkin terjadi pun dibahas. Contohnya apa? Kalau misalkan sapi jantan kawin dengan sapi betina, lahir anak berbentuk manusia, hafal Al-Quran, kemudian jadi imam sholat, ketika Idul Adha jadi imam sholat, jadi khotib, setelah itu dipotong, halal nggak dimakan dagingnya? Halal nggak dimakan dagingnya? Pembahasan seperti pun dibahas. Halal dagingnya. Kenapa? Dia perkawinan dari sapi jantan dan sapi betina, walaupun bentuknya seperti anak manusia. Hafal Al-Quran, jadi imam ketika sholat Idul Adha, kemudian jadi khotib, setelah itu dipotong, dimakan dagingnya, halal. Tapi kalau seperti ini kasusnya, misalkan ya kambing kawin sama anjing, kambing kawin sama anjing, kemudian lahir anak bentuknya kayak kambing, ya ngombe kayak kambing, nggak ada bentuk-bentuk anjingnya, nggak ada. Hukumnya apa? Halal nggak dimakan? Haram dimakan. Ya, pembahasan fikih sangat luas sekali. Yang aneh-aneh pun, yang nggak mungkin terjadi juga dibahas. Baik. Nah. Assalamualaikum. Dalam sholat terus kita ada perasaan kentut, tapi ragu-ragu ini kentut apa enggak? Apakah kita harus membatalkan sholat wudhu lagi atau tidak? Baik. Yang pertama, ya, dalam sholat itu ketika misalkan ragu dia batal atau enggak, ya kentut apa enggak, kata Nabi SAW, hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Batal kalau misalkan dia dengar suara, dia kenal suara kentutnya seperti itu adalah kentut dia, ataupun dia mencium baunya dan dia kenal kentut itu baunya dia, punya dia, maka batal. Ya. Adapun keraguan-keraguan dalam sholat itu datangnya dari syaitan. Makanya ta'awud, walaupun dia sunnah. A'udzubillahi minassamil alim minasyaitonir rajim. Karena setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kata Nabi SAW, hatta yajida rihan aw yasma'a sautan, sampai dia dengar suaranya ataupun dia mencium baunya. Ya, kalau dia dengar suara, ya, kemudian dia tahu, dia mencium bau kentut, tapi dia kenal ini bukan kentut saya baunya, ya, nggak batal, ya, seperti itu. Ada yang lain? Selang. Air kencingnya terus mengalir. Bagaimana hukum wudunya? Pertama, apakah air kencing itu terus mengalir, nggak habis-habis? Kalau bisa dihabiskan dulu. Tapi kalau misalkan tidak bisa dihabiskan, maka sholat dalam keadaan seperti itu dan nanti diulangi sholatnya, diqodho. Ada pembahasannya masalah salasil baul, orang yang sering kencing kemudian pasang celana, ya mau sholat keluar lagi, yang keluar terus air kencingnya, orang yang sakit itu biasanya. Makanya seperti ini tidak masalah bagi dia sholat, ma'fu, dimaafkan, diberikan keringanan. Termasuk juga tadi kalau misalkan air kencingnya keluar terus, diberikan keringanan juga. Nah, pembahasannya adalah namanya salasil baul, orang-orang yang kencing terus ataupun ya BAB terus. Ya karena otot dari kantong kencingnya tidak kuat lagi untuk menahan air kencingnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah
ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Islam itu tidak memberatkan apabila ada kesusahan. Naktafi lahuna, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum